Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Rim, apa kabar semuanya? Masya Allah. Selamat pagi menjelang siang dan selamat malam. Oh, lewat tengah malam. Seperti biasa teman-teman, Rim ini semakin malam, semakin hangat, makin panas. Loh kok panas? Ya kan siarannya dari Amerika. Ini kan lagi panas matahari tengah hari, setengah satu siang nih sekarang. Jadi tidak ada salahnya, memang benar. Panas, semakin panas. Semakin malam, semakin dingin. Nah, itu yang saya nggak bisa dari seorang beat. Teman-teman, hari ini sebagai wujud kebangkitan RIM, kita akan memulai pertama kali mereaksi video dalam edisi kebangkitan. Ya, jadi kami ini sudah bangkit. Kalau ada ajaran yang bangkit setelah 3 hari, tapi RIM bangkit setelah 3 bulan. Takbir. Allahu Akbar. Banyakan mana? 3 hari sama 3 bulan. Banyakan 3 bulan. Jadi kalau ada orang mati 3 bulan lalu bangkit, nanti saya wawancara orangnya, ada di sini, 3 bulan mati, 3 bulan tidak bisa bicara, tidak bisa apa-apa, mati suri 3 bulan. Ada di sini seorang jemaah Indonesia di Amerika. Nanti kita bicara. Jadi Bunda nggak ngomong-ngomong kosong. Ada ajaran yang bangkit, kebangkitan 3 hari, hidup kembali. Tetapi RIM 3 bulan bangkit kembali. Masya Allah. Kali ini dalam kebangkitannya akan membahas pertama kali channel dari abang kita, Patrice Smith Channel, yang memuat kejujuran seorang Bapak Pendeta, yaitu Bapak Pendeta Stephen Tong. Ini dia nih. This is a reaction to the video, special video from Patrice Smith. Kelihatan? Channel Patrice Smith yang membahas khutbah dari Bapak Pendeta Stephen Tong, pendeta yang pertama masuk neraka. Kok bisa ya? Ya, kita belum tahu. Bagaimana? Kita akan cari tahu. Namun, karena tadi Bunda mendapatkan, sudah ada yang resen dari Kang Opik. Kang Opik menanyakan, monggo Kang Opik silahkan, karena jenengan sudah duluan jenengan angkat tangan daripada saya menulis. Jadi dalam Islam orang diperlakukan dengan adil. Silakan Kang Opik angkat bicara, bisa disampaikan pertanyaan yang tadi katanya, Bun boleh nanya enggak Bun? Katanya ya boleh. Silakan Kang Opik, apa yang hendak ditanyakan? Monggo Kang Opik silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Partisipan Zoom yang ada di sini dan para pendengar penonton di live YouTube. Langsung saja saya mau tanya nih pada ustadz-ustadz dan yang ada di Zoom ini. Yep. Tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti atau bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Yang jadi pertanyaan, orang-orang Israel itu kebanyakan orang-orang pintar. Itu bagaimana menanggapi tentang hadis tersebut? Monggo silakan. Baik, alhamdulillah. Jadi artinya apakah kepintaran secara singkat pertanyaan dari Kang Opi adalah apakah kepintaran itu melulu hanya hak prerogatif
bangsa Yahudi. Nah, mungkin kalau bisa disingkat kira-kira begitu kan? Ya, betul Ya. Bunda. Ya. Apakah dengan kata lain, apakah setiap orang Yahudi pasti pintar? Sama juga pertanyaannya. Nah, baik. Monggo, ini kita mempunyai Kak Tuan Syahromli. Namun sebelum Kak Tuan itu ada Bung Al. Bung Al ini karena dulu suka berlayar, jadi banyak dilihat teman-teman yang belum pernah melihat lautan, kalah dulu sama Bung Al, karena beliau ini sudah nyelam-nyelam ke laut ini. Coba kita tanya Bung Al lebih dahulu sebelum yang lain. Oh, ada yang juga naikkan tangan ini. Mas Totok Haryanto. Yuk, monggo, Mas Totok. Bung Al siap-siap ya, Mas Totok ini. Dan Ya Bun, enggak, ini ya nanti pertanyaan biar teman-teman. Ini saya cuma mau menyampaikan terima kasih buat ini Bun, pengunjung kita Ahmad Syahrido yang telah menyumbangkan ini ya sebagian penghasilannya lewat super stiker kita di live chat, yaitu sebanyak $5,5 Bun. Masya Allah. Terima kasih Bang Ahmad. Ya, Bang Ahmad Syahrido. Iya, kepada Abang Ahmad Syahrido, Brother Ahmad Syahrido, mudah-mudahan charity yang diberikan sebagai gabung dalam channel kita untuk menegakkan marwah Islam, menguatkan keimanan umat, dan mencegah pemurtadan. Kita tetap akan bahas materi ini, namun sebelumnya dalam Islam berbuat adil didahulukan. Karena sudah duluan Kang Opi tadi menanyakan sebelum ini Bunda sodorkan begini ke depan layar, jadi Bunda sebagai moderator harus berbuat adil menanggapi pertanyaan dari Kang Opi. Apakah memang kepintaran itu hak prerogatif hanya keistimewaan kaum Yahudi saja? Bung Al yang sudah darat dan laut, monggo Bung Al. Nanti insya Allah kita minta pagar betisnya seperti biasa dari asatis, dari Ustadz kita, Kak Tuan Syekh Romli. Bung Al, silakan Bung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Syekh Romli, nanti mungkin dilengkapi dengan riwayat hadisnya ya, pagar betis. Tetapi begini, kalau kita berbicara tadi seperti yang Bunda katakan, saya akan coba menggabungkan antara video reaction kita dengan pendeta tadi dengan Bani Israel ini, ya, mungkin agak lebih singkat, ya. Nah, pendeta itu dia sudah sadar itu Stephen Tong ya, bahwasanya dia juga harus perlu cermin. Dia juga seorang pendeta, jadi dia juga masuk neraka, gitu. Jadi dia tidak masuk surga itu. Wah, jenengan ini langsung tembak 12 pas ini. Pas aja, enggak perlu. Ya karena dia kan juga pendeta. Jadi ya nanti sama-sama saksikanlah nanti para pendeta ikut-ikut sama Stephen Tong. Nah, untuk yang konteks dalam riwayat Bani Israel memang banyak di dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau Buddha tadi mengatakan prerogatif, itu berarti timbul suatu hak, ya, hak. Tapi ini bukan, Bud, ini adalah monopoli, ya. Dimonopoli, apakah kepintaran itu dimonopoli oleh bangsa Israel? Tidak, Al-Quran menyatakan tidak. Nah, dari mana kita bisa tahu? Begini, kita lihat daripada bapaknya ujung daripada Israel ini, ya juga ujung daripada umat Rasulullah, itu adalah di Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mempunyai dua putra, satu Ismail alaihissalam, satu Ishak alaihissalam. Ya. Betul. Nah, Ismail alaihissalam kita tahu bagaimana riwayatnya, Ishak juga begitu. Nah, tapi coba lihat dari Ishak ini sampai ke Nabi Isa alaihissalam, yang namanya Yesus itu, coba lihat semua nabi kan dari situ. Nah, timbul pertanyaan kita, kenapa nabi itu banyak di Bani Israel? Kenapa di Ismail alaihissalam itu hanya langsung jalan tol, langsung dari Ismail alaihissalam, nggak ada nabi-nabi, tahu-tahu saya ingat nih Rasulullah. Ingat nih Bang Al. Jadi ingat Bung Al, kata Bang Bobson, ya karena mana yang paling degil tentu paling banyak lah dikasih juru peringatan. Nah, ini Bang kita harus Bobson, tahu dulu fungsinya nabi itu.
Allah menurunkan, memberikan wahyu kepada pria ya, kepada laki-laki ya, rijal itu pasti ada laki-laki yang menjadi nabi. Wahyu kepada wanita juga ada, itu pada Maryam radhiyallahu an, ada beberapa wanita diberikan wahyu tapi tidak menjadi nabi atau rasul. Ya, menjadi nabi itu untuk keluarga, dakwahnya rasul untuk umat gitu loh. Nah, dalam hal ini di sebelah sana di Bani Israel itu gunanya nabi itu kan memberikan kabar, memberikan berita gembira juga berita ancaman. Nah, karena terlalu memang degil kata Buddha tadi yang di Israel ini di Zuriyahnya sini, ya mereka diturunkan bahkan dalam zona satu waktu itu ada namanya Nabi Musa alaihissalam, ya. Betul. Ada namanya Nabi Harun alaihissalam, ada Betul. namanya Nabi Su'aib alaihissalam, ada namanya Nabi apa lagi tuh? Ada 4 loh di satu kurun, satu zona itu. Bayangkan ya betapa degilnya mereka, Allah sampai menunjuk 4 nabi ya untuk satu zona. Nah, begitu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam di penghujung itu kan beda jaraknya Musa alaihissalam itu sampai 3.600 4.000 tahun itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, di situ ada juga Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, ada Isa alaihissalam. Bayangkan satu zaman ada 3 nabi. Betapa degilnya mereka itu untuk Allah memperingati, ya. Nah, jadi wahyu yang diturunkan yang tercatat oleh sejarah ya selain daripada Ibrahim alaihissalam, tapi yang dicatatkan, yang dituliskan ya di nama kataba itu, uktub itu dituliskan di atas batu ya. Itu karena apa? Melambangkan, menyimpulkan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kerasnya. Itu tegar tengkuk dan keras. Bandingkan dengan 3 wahyu yang setelah Taurat ya, disebut Taurat, 10 perintah itu, yang 3 wahyu itu Zabur isinya banyak puji-pujian kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena kalau kita mau lihat ya, kuasa Daud, Rasulullah merekomendasi, mengendorse-nya. Terus pujian-pujian Nabi